Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Renaldi dari kelas B dengan NIM 0806 1282 1260 24. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait validasi metode analisis, dimulai dari pengertiannya, kemudian manfaat validasi metode analisis dalam dunia kefarmasian, kemudian dari contoh penyelesaian dari jurnal terkait. Tugas ini mata kuliah dari GMP. Baik, dimulai dari yang pertama, yaitu pengertian. Apa sih validasi metode analisis? Yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa suatu metode analisis yang digunakan dalam laboratorium dapat memberikan hasil yang akurat, konsisten, dan dapat diandalkan untuk tujuan tertentu. Proses ini melibatkan penilaian berbagai parameter dari kinerja, seperti apa? Seperti selektivitas, akurasi, presisi, linearitas, rentang, batas deteksi, dan batas kuantifikasi untuk memastikan bahwa metode tersebut memenuhi standar yang ditetapkan oleh badan regulasi dan dapat digunakan secara efektif dalam aplikasi praktis. Selanjutnya, terkait manfaat validasi metode analisis dalam dunia farmasian. Yang pertama, yang pasti menjamin kualitas, keamanan, dan efektivitas obat. Yang kedua, yaitu mendukung penelitian dan pengembangan obat. Dan yang ketiga, memenuhi persyaratan regulatori. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya. Yang kelima, terakhir, meningkatkan kepercayaan dan reputasi dari suatu perusahaan. Selanjutnya, masuk ke parameter validasi. Yang pertama, terkait akurasi. Apa sih akurasi itu? Jadi, akurasi dalam validasi metode analisis itu merujuk pada derajat kesesuaian antara nilai yang diperoleh dari pengukuran dan nilai referensi yang diterima sebagai benar. Akurasi menunjukkan seberapa baik metode analisis dapat memberikan hasil yang mendekati nilai sebenarnya dari analit yang diukur. Syarat nilai akurasi yang baik itu rentang dari sekitar 98% hingga 120%. Nah, rumus menghitung nilai akurasi itu dilambangkan dengan persen RC, di mana hasil terukur dibagi hasil sebenarnya dikali 100%. Baik, contoh penyelesaian ini yang saya ambil dari jurnal, di mana dapat lihat pada gambar tabel untuk persen RC intraday recovery untuk KTR pada konsentrasi misal 3 mg per mili. Dapat dilihat untuk hasil terukurnya pada tabel itu 3,10, sedangkan hasil sebenarnya itu kan konsentrasinya 3 gitu. Jadi tinggal dibagi 3,10 dibagi 3, kemudian dikali 100%, hasilnya 103,34. Begitu seterusnya untuk konsentrasi hasil sebenarnya untuk 1, 3, 5, 7, 10 itu nilainya itu bisa dilihat pada tabel tertulis, yaitu 100, 103, 99%, 1 dan 11. Nah, dari nilai intraday dan interday ini persen recovery-nya itu rata-rata itu di antara rentang 98 hingga 102%, yaitu menunjukkan bahwa nilai akurasi ini sangat baik dan memenuhi syarat. Baik, parameter yang selanjutnya mengenai repeatability. Jadi, apa itu repeatability? Repeatability itu sebuah kemampuan suatu metode untuk memberikan hasil yang konsisten ketika pengukuran dilakukan berulang kali, namun dalam kondisi yang sama. Ini mencakup pengukuran yang dilakukan oleh analisis yang sama, menggunakan peralatan yang sama, dan dalam waktu yang berdekatan. Repeatability mengukur dari pengukuran yang dilakukan di bawah frekuensi yang identik. Repeatability dibaik jika resikonya berada dalam konteks yang dapat diterima.
dalam laboratorium yang sama. Cara penyelesaiannya dapat pada gambar tabel intermediate precision dievaluasi dengan menggunakan rumus M dikali P dikali N, di mana M adalah tingkat analitis dan P adalah hari dan N adalah aplikasi. Sebagai contoh untuk tingkat konsentrasi ada 3, 6, dan 10 mg per kg dari setiap analitik melalui seluruh prosedur analisis dan ukur presisi interdie. Kenapa presisi interdie? Karena saluran dan program isokotrik memberikan indikasi keandalan normal dan menyimpulkan bahwa metode tersebut itu kuat seperti yang ditemukan pada selanjutnya parameter validasi dari NIM meneliti dalam analisis pada kemampuan metode untuk memberikan keseluruhan ini berarti bahwa ketika konsentrasi
sangat berbeda. Kemudian data ini digunakan untuk membangun validasi komplot plus puncak terhadap konsentrasi nominal analit yang kemudian dianalisis untuk menemukan linearitas dan kualitas analisis. Selanjutnya mengenai limit of detection. Untuk konsentrasi terendah dari analit yang dapat terdeteksi dengan metode analisis tertentu, tapi tidak selalu dapat diukur dengan kalkulasi yang terjadi. LOD menunjukkan sensitivitas dan merupakan parameter yang cukup penting dalam mendeteksi data baik. Metode tersebut dapat mendeteksi analit dalam sampel. Contoh metode perhitungan dari LOD dapat dihitung dengan menggunakan rumus LOD sama SY per A, dimana SY ini adalah defisiensi standar dan dari respon latar belakang dan alfanya adalah kembalikan kurva kalibrasi. Contohnya saya dapat lihat pada gambar di aspek untuk LOD ini memiliki hasil 0,125 mg per mili dan 250 mg per mili rendah, menunjukkan bahwa kadar ini dapat mendeteksi konsentrasi yang sangat kecil dan LOD-nya justru semakin bagus atau semakin cantik metode tersebut. Validasi selanjutnya terkait limit of quantification. Jadi apa itu? Konsentrasi terendah yang dapat diukur dengan akurasi dan presisi dapat diukur dalam analisis. Jadi LOP ini penting dalam analisis karena menunjukkan batas di mana hasil pengukuran dapat dianggap valid dan dapat diandalkan. Nah, perhitungannya itu rumusnya dengan LOC sama dengan 10 SXY per alpha. SXY ini adalah defisiensi standar dari respon seperti tip air pada konsentrasi yang rendah, dan alpha itu kembalikan dari kurva kalibrasi tersebut. Contohnya saya dapat lihat pada gambar di slide yang saya ambil dari jurnal, di mana LOC ini juga rendah, hasilnya sekitar 0,1 gram per mili. Terkait dengan contoh untuk KS, menunjukkan bahwa metode ini dapat mengukur konsentrasi rendah dengan akurasi dan presisi yang selanjutnya parameter validasi yang terakhir yaitu specificity. Specificity dalam validasi metode analisis merujuk pada kemampuan metode untuk membuat analis target dalam kategori lain seperti apa? Seperti bahan matrik, sinyal lain, atau produk degradasi tanpa adanya interferensi. Dengan kata lain, spesifitas ini menunjukkan seberapa banyak metode dapat membedakan data yang digunakan dari komponen lain yang mungkin ada dalam sampel. Contoh misalnya dapat lihat pada gambar slide gambar kromatogram, di mana kromatogram yang didasarkan menunjukkan bahwa puncak untuk harga RMS terpisah dengan jelas. Referensi itu 2,9 menit pakaian dan 1,1 menit RMS. Perhitungan spesifikasi ini bagaimana? Jadi perhitungan ini dilakukan dengan cara evaluasi apakah puncak amin atau KL dan meteosulfat tersebut tentu saja jelas dari puncak yang dihasilkan oleh potensi kontaminan atau degradasi produk. Yang pertama dapat kita lihat, kita analisis untuk yang pertama tidak ada puncak tambang yang muncul pada waktu retensi yang sama, yang menunjukkan bahwa tidak ada interferensi dari komponen lain dalam sampel pada gambar di tabel gambar di grafik. Dan dari